Oleh karenanya dari tabel frekuensi tadi kita akan buat histogram dan poligonnya sebagai berikut. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dibuat sumbu tegak lalu dan sumbu horizontal. Dan ini tentu kalau ingin ditulis ini boleh ditulis ini skornya, sementara sumbu yang tegaknya itu F sebagai frekuensi. Nah ini untuk membuat histogramnya tentu kita cantumkan skor-skor 60, 65, 70, 75 yang ada pada tabel ini, pada sumbu mendatar ini. Kemudian untuk memudahkan membuat histogram, ini di antara 60 dan 65 itu kita ambil titik tengahnya, 65 dan 70 juga tengah-tengahnya, dan seterusnya. Kemudian untuk menggambar diagram batangnya, maka dari 60 itu kita tambah jarak yang sama ke sebelah kiri di sini. Nah, ketika kita sudah membuat rencana itu, lalu kita perhatikan bahwa di dalam tabel ini yang skornya 60 itu ada 4 orang. Nah, lalu seperti saudara-saudara sudah pernah gambar, ini sketsanya, lalu kita buat diagram batang yang tingginya 4. Nah, itu yang pertama. Jadi supaya kelihatan prosesnya ini. Kemudian demikian juga untuk yang 65 ada 8, jadi kurang lebih di sini di diagramnya kita sambung. Kemudian yang 70 itu ada 10. Ini mungkin terlalu tinggi, tapi ini biar ini sketsa. Ini. Kemudian yang 70 ada 10. Agak tinggi dari ini. Tentu jarak-jarak ini harus sama. Kemudian yang 75 itu ada 6. Jadi di sini. Dan yang terakhir ini 2, yang 80. Nah, dengan demikian untuk histogram sudah kita peroleh, yaitu berupa batang-batang itu. Nah, kemudian untuk membuat poligon, tadi kan poligon itu poli itu banyak, gon itu segi. Kita membuat segi banyak, di mana sisi-sisinya itu yaitu menghubungkan tengah-tengah dari masing-masing diagram batang ini. Dan karena poligon itu harus tertutup, jadi ini poligon itu segi banyak itu harus tertutup, maka ini ditambah setengahnya lagi dari panjang batang ini ke sebelah kiri, demikian juga ke sebelah kanan. Nah, kita hubungkan yang pertama titik yang ini dengan ini, dengan garis yang lurus ini. Lalu kita hubungkan juga ini dengan ini. Nah, maka dari yang saya gambar itu maka diperolehlah poligon. Jadi lengkap sudah. Jadi histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi ini adalah seperti tampak di dalam gambar di samping itu. Nah, lalu
yang penting itu bukan, kalau poligon itu anak SMA atau SMP pun dengan mudah bisa menggambar, tapi yang penting itu pemaknaan dari apa sih poligon gunanya. Nah, untuk itu kita lihat ketika kita menghubungkan titik tengah ini dengan ini, dan kalau gambarnya baik itu segitiga ini dengan ini itu ukurannya sama persis, kongruen, sehingga kalau saya potong ini, saya potong melalui ini lalu ditempelkan di sini, pasti potongan ini akan persis menutup ini. Demikian juga untuk potongan yang lain. Jadi kalau ini saya potong, ditempelkan di sini, ini asalnya kosong kan? Nah ini. Demikian juga seterusnya, ini dipotong masuk sini, ini potong masuk sini, ini potong masuk. Maka luas daerah, nah ini yang penting itu. Luas daerah yang dibatasi oleh poligon yang ada dalam gambar ini, jadi luas daerah yang dibatasi oleh poligon yang tampak, itu sama persis dengan luas dari diagram batang kalau itu dijumlahkan. Ini penting karena kita nanti akan menuju sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kurva normal misalnya. Jadi itu nanti kita akan bahas. Nah, itu yang perlu saudara-saudara pahami tentang histogram dan poligon.